suatu hari secara nggak sengaja dia membaca isi diari anak perempuannya yang pada saat itu baru berusia 12 tahun. Dan isinya itu menjijikan banget, oke? Intinya dia disuruh oleh ayahnya untuk memanggil kakaknya bukan kakak namun ibu. Anyway. Hi guys, welcome back to another episode of YouTube and Chill sama aku Yufi. Kalau ini adalah video pertama yang kamu nonton dari channel aku, thank you banyak. Di channel ini aku upload video misteri dan juga gossip celebrity. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Kalau kamu adalah returning subscriber, you know how much I love you and you know how much I appreciate you. You are so amazing, okay? Cerita hari ini akan membuat kamu merinding, tapi bukan karena ada hantunya, melainkan pilihan hidup mereka yang menarik. Oke, sekarang aku bakal langsung mulai ceritanya. Ada seorang laki-laki yang bernama Stephen Claddell. Dia lahir pada tahun 1975 di New York, Amerika, dan sejak kecil dia tinggal dengan ibunya. Ayahnya tidak pernah diketahui identitasnya ya, dan memang kita tidak mengetahui banyak informasi tentang Stephen ketika dia masih kecil. Yang jelas di sekolah Stephen dikenal sebagai anak yang suka penyendiri. Dia juga dikenal sebagai weird dan dia adalah seorang korban bully. Kenapa Stephen dibully? Alasannya simple dan menyedihkan ya. Jadi setiap hari Stephen itu akan pakai t-shirt yang sama ke sekolah. Karena itulah dia dibully. Nah, mungkin ini adalah pilihannya atau mungkin saja ini karena Stephen lahir di keluarga yang tidak berada. Jadi dia tidak punya uang untuk beli baju dan mau gak mau dia harus pakai baju yang sama setiap hari. Yang jelas ketika jam istirahat Stephen sering sekali mengisolasi dirinya. Dia tidak punya banyak teman. Tapi Stephen yang di dunia nyata berbeda dengan Stephen yang ada di internet. Awal tahun 90-an ketika internet mulai menjadi populer, setiap kali Stephen pulang sekolah dia akan mengakses internet dan mulai chatting dengan orang-orang di sana. Ketika dia chatting dengan orang yang tidak dikenal, Stephen memiliki identitas yang jauh lebih ceria, lebih pede, sampai akhirnya pada tahun 1995 ketika Stephen berusia 20 tahun, dia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Elisa. Nah, Elisa pada saat itu berusia 15 tahun ya, dan Elisa berasal dari Texas. Setelah mereka chat beberapa bulan, tampaknya mereka saling suka. Akhirnya Stephen pun memutuskan untuk bertemu dengan Elisa, dan ketika mereka bertemu tampaknya mereka sangatlah jatuh cinta. Namun sayangnya karena perbedaan usia mereka yang cukup banyak yaitu 5 tahun ya, orang tua Elisa tidak mengizinkan hubungan putrinya dengan Stephen. Jadi apa yang dilakukan oleh Elisa, mungkin kamu sudah bisa tebak ya, yaitu si Elisa kabur dari rumah untuk tinggal dengan Stephen. Nah, beberapa tahun mereka bersama, suatu hari Elisa pulang ke rumah dalam keadaan hamil. Bayangin, Stephen yang tidak punya pekerjaan tetap, Elisa yang juga dalam keadaan hamil. Ini membuat orang tua Elisa sangatlah khawatir dan mereka berpikir daripada Elisa kabur lagi dari rumah, mereka tidak bisa melihat cucu mereka. Akhirnya Stephen dan Elisa diterima ke dalam keluarga dan mereka tinggal bersama. Nah, akhirnya pada tahun 1998 Elisa melahirkan anak pertama mereka, seorang putri yang bernama Dennis. Nah, tidak lama setelah baby Dennis lahir, mereka pindah ke rumah sendiri. Nah, saat itulah Elisa mengatakan kalau Stephen lama-lama menunjukkan true colornya. Jadi Stephen itu berubah menjadi seorang laki-laki yang awalnya baik, romantis, menjadi pemarah. Dia sering sekali membanting barang, merusak barang di rumah, dan juga
juga ketika dia marah, dia sampai meninju dinding sampai bolong. Ditambah lagi, Steven memiliki hobi yang berbahaya, yaitu dia sangat suka sekali dengan senjata. Dan karena tempernya, Steven tidak bisa memiliki satu pekerjaan tetap gitu ya. Dia selalu dipecat setelah bekerja beberapa minggu saja. Lama-lama Elisa pun merasa kalau aduh, aku harus jaga anak, aku harus bersih-bersihin rumah, ditambah lagi aku harus kerja untuk mensupport keluarga kecil kita. Tapi problem terbesar yang dialami oleh Elisa adalah Steven bukanlah figur ayah yang baik. Pada saat Dennis baru berusia beberapa bulan saja, wajar dong ya seorang bayi akan sering menangis. Tapi bukannya Steven menggendong dia, menyayangi dia, Steven akan membentak bayinya sendiri dan dia juga akan mencubit bayinya sampai sekujur tubuh baby Dennis itu biru-biru. Dia juga sering sekali terlihat mengguncang bayinya ketika si Dennis terus-menerus menangis. Dan yang paling parah, si Steven itu akan membawa Dennis dan meletakkannya ke dalam cooler ya, chiller gitu. Lalu dia akan menutup pintu chiller selama beberapa detik sampai dia rasa mungkin bayi aku itu udah kedinginan dan bentar lagi dia tidak akan bisa bernafas, baru dia buka dong. Dan Elisa beberapa kali memergoki suaminya melakukan ini kepada bayi mereka. Aku gak bisa bayangin betapa stresnya Elisa. Tapi setelah dia menyaksikan itu selama beberapa kali, akhirnya Elisa memutuskan untuk memberikan Dennis untuk diadopsi. Dan Steven oke saja, dia happy banget untuk memberikan bayinya kepada orang lain karena dia benci dengan si Dennis yang setiap hari nangis dan susah untuk diasuh. Wajar lah ya baby nangis, tapi again, Steven gak mau mengasuh bayinya sendiri. Nah, mungkin kamu berpikir, kenapa Elisa gak meninggalkan si Steven aja? Jadi Steven itu rada-rada psycho ya. Masa dia pernah mengancam Elisa, dia bilang kalau kamu berani meninggalkan aku akan video diriku sendiri dan aku akan kepala aku sampai ya. Jadi kayak dia itu mau dirinya sendiri. Setelah itu dia akan merekam video tersebut, lalu dia akan make sure si Elisa bisa nonton rekaman video itu. Jadi mau gak mau baby Dennis pun harus diberikan kepada orang lain. Untungnya Dennis diadopsi oleh orang tua yang baik. Ayahnya bernama Anthony dan ibunya bernama Kelly. Si Dennis juga memiliki seorang kakak ya, yaitu anak kandung dari Anthony dan juga Kelly. Tapi mereka tidak pilih kasih, mereka sangat menyayangi Dennis. Nah, ketika Dennis diadopsi ke keluarga ini, Dennis mengganti nama menjadi Katie. Sedikit informasi tentang Anthony, dia bekerja sebagai tentara selama 30 tahun. Lalu setelah itu dia menjadi polisi selama 20 tahun. Jadi Anthony itu beneran orangnya konsisten, dan mungkin karena dia itu bekerja sebagai tentara dan juga polisi, dia itu strict gitu ya. Jadi ketika dia mengasuh si Katie, dia juga sangatlah disiplin banget. Tapi di samping itu, Katie dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang normal. Bagaimana dengan orang tua asli Katie? Well, Elisa dan Steven tetap memutuskan untuk bersama, dan bukan hanya itu saja, beberapa tahun setelah Katie diadopsi, Elisa dan Steven memiliki 2 anak perempuan lagi. Nah, mungkin kamu pikir, Elisa, kenapa bukannya kamu udah lihat kalau Steven itu bakal masukin anak kamu ke dalam chiller? Ya nggak sih, kayak dia tuh bukan figur ayah yang baik, kenapa kamu masih mau punya anak dengan dia? Nah, menurut Elisa, dia rasa kalau mereka sudah hidup bersama beberapa tahun, dia melihat perubahan dengan Steven. Tampaknya Steven mulai mature dan lebih bertanggung jawab. Tapi setelah 2 anak mereka lahir, tampaknya Steven tidak berubah ya. Dia masih tidak bisa mencari pekerjaan tetap, hingga ujung-ujungnya dia menjadi stay at home dad, di mana dia mengasuh kedua anak mereka, sementara Elisa harus bekerja. Nah, Elisa sendiri bekerja sebagai manajer di T-Mobile, itu adalah perusahaan handphone. Dan suatu malam ketika dia pulang rumah dari kerja, dia mendengar suara tangisan anak perempuannya. Dia mencari dong kayak anak perempuannya tuh di mana. Ternyata ada di dalam kamar mandi. Begitu dia buka
pintu kamar mandi, dia melihat anaknya dalam keadaan tidak pakai baju dan kayak di bawah shower gitu sambil nangis, dan dia bilang kepada ibunya, "Ma, aku udah boleh keluar belum?" Jadi apa yang terjadi adalah beberapa jam sebelum si Elisa pulang dari kerja, Steven mendapati kalau anak perempuannya ini pipis di celana. Nah, sebagai hukuman, Steven pun menyuruh anaknya buka baju dan berada di bawah shower air yang dingin gitu. Dan Steven bilang kalau kamu gak boleh keluar ya sampai ibu kamu pulang. Jadi penyiksaan anak banget gak sih? Kayak kamu suruh anak kamu itu berada di bawah shower selama berjam-jam. Dan bukan hanya itu saja, putri kedua mereka, I would say like putri ketiga mereka ya, kan si Katie baru 2 putri lagi. Oke, putri ketiga mereka ini terlahir dengan penyakit autis, dan bukannya Steven lebih perhatian, lebih gentle dengan anaknya, dia malah sering sekali mengejek anaknya dengan kata gila. Jadi dia suka memanggil anaknya itu, kamu si gila gitu loh. Jadi kayak menurut aku ironis ya, karena ketika Steven masih sekolah dia sering sekali membuli, namun ketika anaknya lahir dia malah membuli anak-anaknya. Dan bukan hanya anak-anaknya saja yang menjadi korban, kucing tetangga juga, oke? Nah, kucing tetangganya itu enggak dipanggil gila atau disuruh mandi berjam-jam, lebih parah lagi. Jadi pernah suatu kali ya, kucing tetangganya itu enggak sengaja masuk ke dalam garasi rumah Steven. Dan Steven bukannya ngembalikin atau dia mungkin kayak marah gitu ya, dia malah membunuh kucing tetangga dong. I know, like ekstrim banget. Namun karena lagi-lagi Elisa takut dengan ancaman Steven, dia tidak berani meninggalkan Steven. Di waktu yang sama, Katie tumbuh menjadi anak perempuan yang cantik. Dia juga sangat populer di sekolahnya. Berbeda dengan ayah kandungnya, Katie adalah pencinta hewan. Jadi Katie memutuskan untuk menjadi seorang vegetarian. Ditambah lagi Katie juga sangatlah populer di sekolahnya. Katie juga sangat artistik, dia suka membuat comic strip, dan Katie itu adalah tipe murid yang kalau di mana-mana itu dia selalu membawa buku sketchbook dan juga pen, karena dia sering sekali menggambar. Kalau misalnya dia melihat satu gambar yang menginspirasi dia gitu ya, dia bakal langsung gambar dan menjadi hasil karyanya gitu. Karena hobi ini dan juga talentnya, setelah dia lulus SMA, Katie memutuskan untuk melanjutkan kuliah di jurusan digital advertising. Nah, setelah dia lulus SMA, tepatnya di bulan Januari 2016, Katie yang pada saat itu berusia 18 tahun masih memiliki beberapa bulan sebelum dia masuk kuliah. Dia pun bilang kepada orang tua adopsinya, dia ingin sekali berhubungan lah ya dengan orang tua kandungnya. Dia ingin tahu alasan kenapa mereka memberikan dia untuk diadopsi dan seperti apa sih keluarga kandungnya. Ya pastinya dong ya, orang tua adopsinya yang sangat supportive bilang, "Oh ya udah, kamu reach out aja. Let's see mereka responnya seperti apa." Nah, si Katie pun awalnya nge-reach out ke Elisa dan juga Steven melalui sosial media, dan Elisa sangat senang sekali ya, karena pastinya dong ini adalah anak kandungnya. Dia sudah memikirkan tentang anak kandungnya setiap hari selama 18 tahun. Akhirnya Katie reach out ke dia happy banget. Nah, Katie juga happy sekali ya. Dia juga penasaran, dia ingin sekali bertemu dengan orang tua kandungnya gitu. Jadi dia pun bilang kepada orang tua adopsinya, "Boleh nggak aku visit mereka di Texas?" Kan si Katie itu diadopsi di New York. Jadi orang tua adopsinya juga merasa kalau Katie sudah dewasa, "Oh ya udah, kamu pergi aja kan." Nah, Katie pun kontak-kontakan sama Elisa. Elisa setuju, dan akhirnya Katie pun mengendarai mobil dari New York ke Texas untuk bertemu dengan Elisa, Steven, dan juga 2 adik kandungnya. Nah, ketika mereka reuni ya pastinya dong ya, mereka nangis dan juga mereka happy banget. Namun beberapa hari setelah Katie tinggal dan juga nginap ya di rumah Elisa, Steven yaitu ayah kandung Katie mulai berubah ya. Dia kayak mulai berubah, bertingkah aneh gitu. Jadi Steven yang awalnya punya jenggot, dia nge-shave jenggotnya, dia juga memanjangkan rambutnya, dia mulai pakai skinny jeans, dia mulai pakai baju yang lebih
ketat, cara ngomongnya juga berubah, dan seakan-akan Steven itu berusaha untuk menjadi the cool dad gitulah ya. Si Elisa merasa, oh mungkin dia itu ingin bisa connect dengan anak kandungnya, makanya dia berusaha untuk kelihatan muda, kelihatan keren, just so they can bond. Tapi beberapa minggu setelah Katie tinggal di rumah Elisa dan juga Steven, yaitu orang tua kandungnya, dia memutuskan untuk, you know what, aku nggak mau pergi kuliah lagi, aku mau tinggal di sini aja sama kalian, karena selama 18 tahun hidupku aku nggak spend time sama kalian. I just wanna spend more time with you guys. Nah, karena Elisa juga sayang sama Katie, dia juga nggak mau lagi mengulang, I wouldn't say kesalahan, tapi dia juga ngerasa guilty gitu loh kalau misalnya dia menolak anaknya lagi untuk kedua kalinya. Nah, tapi beberapa minggu saja setelah Katie nginap di rumah orang tua kandungnya, Steven mulai tidur di lantai kamar Katie. Elisa mulai heran dong ya, maksudnya anak kamu itu udah usia 18 tahun, dia itu udah dewasa. Emang normal ya kamu ingin tidur di satu kamar dengan dia gitu. Si Elisa pun konfront Steven. Dia bilang, kenapa kamu mau tidur di kamar anak kita? Tidurlah sama aku ini pasangan kamu gitu loh, kenapa kamu kayak gini gitu. Nah, Steven dia defensif banget, dia langsung bilang kalau kamu ya, ini bukan urusan kamu. Dan mereka pun mulai argue ya kan. Nah, Steven pun akhirnya memutuskan untuk membawa Katie dan mereka keluar dari rumah. Malam harinya Steven dan juga Katie balik, namun Steven juga tetap kekeh dia mau tidur di kamar anaknya. Keesokan harinya si Elisa yang parno ya kan, dia nggak mau dong si Steven itu memanipulasi putrinya, bilang kalau oh ibu kamu itu ya nggak baik ya, dia mau menjauhkan kita gitu, dia itu nggak baik deh gitu ya. Jadi Elisa pun akhirnya memutuskan untuk menceritakan alasan kenapa dia memberikan si Katie untuk diadopsi. Dia bilang dong kayak, oh bapak kamu itu dulu pernah masukin kamu ke dalam chiller, bapak kamu itu suka marah-marah dan sebagainya. Namun respon Katie diam-diam aja, dia kayak nggak merasa ini penting dan dia yang kayak, oh ya udah oke gitu. Seakan-akan dia tuh kayak nggak peduli gitu. Nah, si Elisa ya awalnya ngerasa kalau oh mungkin karena dia adalah remaja gitu ya, this is her response, like you know she don't care. Tapi yang penting aku udah kasih tahu kalau ya udah alasan sebenarnya itu ini gitu loh, bukan karena aku nggak sayang kamu atau apa. Nah, fast forward 11 bulan setelah Katie pindah ke rumah orang tua kandungnya, Steven dan Elisa bertengkar hebat. Sampai-sampai si Elisa memutuskan untuk pisah beneran dari Steven dan dia membawa kedua anak perempuan mereka yang paling kecil tinggal di apartemen. Nggak mau lagi tinggal sama Steven dan juga Katie gitu loh. Kayak oh ya udah, kayak aku bawa anak kita. Kalau misalnya Katie mau tinggal sama kamu ya udah gitu loh, kamu sama dia aja gitu. Nah, karena dua anak kecil ini masih membutuhkan sosok ayah lah ya, mereka kan pasti kangen sama Steven. Jadi dalam 1 minggu itu 3 hari sama mama mereka, 3 hari sama ayah mereka. Nah, suatu hari dong ya nggak sengaja ketika Elisa sedang membersihkan kamar anaknya, dia melihat diari anak perempuannya yang pada saat itu sudah berusia 12 tahun. Dan ketika dia baca isi diarinya, dia shock banget. Inilah isi diari anaknya. Aku bakal baca aja beberapa bagian yang bikin aku kayak mual gitu, oke? Quote, ayah saya memanggil dia baby. Ayah saya sampai memanggil dia ibu tiri saya. Ayah saya tidak mau saya memanggil dia kakak, padahal Katie itu adalah kakak saya. Mungkin Katie sudah menjadi istri papa saya. Apakah Katie melihat saya sebagai putrinya atau adik perempuannya ya? End quote. I know. Jadi dari isi diary ini, si Steven menyuruh kedua putrinya untuk memanggil Katie itu bukan kakak, namun mama. I'm like, mual guys. Dan yang paling menjijikannya lagi guys, di diary itu juga tertulis kalau Katie sedang hamil. I know. Okay. And the grossness doesn't end here. Si Elisa yang shock banget dong ya, dia langsung telepon Steven dan dia langsung tanya, apa sih isi diary anak perempuan kamu ini? Kayak apakah benar kamu itu pacaran sama putri kandung kita sendiri gitu kan? Steven dengan tenangnya dia langsung bilang, oh aku kira kamu udah tahu kalau aku dan Katie itu jatuh cinta. Langsung dong si Elisa panik, dia langsung yang kayak marah-marah sama Steven kayak, oh my god, what the
F is wrong with you? Si Elisa langsung tutup telepon dan dia langsung telepon polisi. Dia langsung bilang kalau tolong ya kalian cek ke rumah suami aku, ke rumah Steven ya. Masa dia itu menghamili anak perempuan kita sendiri? Kayak something is wrong, ini tuh incest gitu. Coba kalian selidiki. Polisi pun datang ke rumah Steven dan ngomong dengan Steven juga dengan Katie. Namun mereka berdua nggak ditangkap, kayak ya udah bebas aja gitu, kayak nggak napa-napa gitu. Polisi keluar aja, pulang, that's it. Nah, fast forward di bulan Juni tahun 2017, Katie dan Steven memutuskan untuk pindah ke sebuah kota yang bernama Nikesdale di North Carolina. Dan di bulan Juli 2017, tepatnya pada tanggal 20 Juli, mereka memutuskan untuk menikah. Iya, jadi di foto ini kamu bisa melihat wedding picture Steven dan juga putri kandungnya. Dan yang paling parah lagi, ini adalah foto orang tua adopsi Katie di sebelah kiri dan juga ibu kandung Steven di sebelah kanan. Jadi kayak, can you imagine what kind of sick world is this? Dimana orang tua mereka itu seakan-akan happy dan juga supportive banget dengan hubungan incest ini. Nah, ketika orang tua adopsi Katie ditanya, kenapa kalian datang? Dan even di foto juga kalian senyum-senyum aja, seakan-akan ini adalah pernikahan yang normal gitu. Orang tua Katie hanya merespon kalau mereka ingin mensupport Katie, apapun itu, yang penting Katie happy, mereka support. Oh my god. Nah, bagaimana dengan surat pernikahan mereka? Apakah legal? Well, karena ketika Katie diadopsi, dia mengganti namanya, jadi di KTP-nya itu nama belakangnya itu bukan Pledel, makanya si Steven bisa menikahi Katie secara legal di sana. 2 bulan setelah mereka menikah, tepatnya pada tanggal 1 September 2017, anak laki-laki mereka lahir dan dinamakan Bennett. Di foto ini kamu bisa lihat ya, kayak Steven itu seakan-akan happy banget, kayak dia punya anak laki-laki gitu ya. Tapi kayak, aduh my god, ini kayak jijik banget. Namun yang jelas, 2 bulan setelah Bennett lahir, di bulan November 2017, Steven dan Katie ditangkap polisi atas tuduhan incest. Karena tuduhannya parah ya, maksudnya ini tuh udah incest, akhirnya mereka harus membayar uang jaminan yang cukup tinggi ya, yaitu 15 miliar rupiah. Dan aku nggak tahu siapa yang bayarin mereka. I'm pretty sure itu kayak orang tua adopsi Katie. Namun beberapa hari setelah mereka di penjara, akhirnya mereka dibebaskan. Setelah mereka dibebaskan, mereka harus menaati satu peraturan penting, yaitu mereka tidak boleh tinggal bareng. Jadi mau nggak mau, Steven tinggal di rumahnya di North Carolina, sedangkan si Katie dia harus balik kembali ke New York untuk tinggal dengan orang tua adopsinya. Baby mereka diasuh oleh nenek Katie, aka juga ibu kandung Steven, and yeah. Dan setelah beberapa bulan mereka tidak tinggal bersama, tampaknya Katie mulai sadar ya, apa yang dia lakukan, pernikahan dia dengan ayah kandungnya sendiri, itu salah. Untung banget dia mulai sadar ya. Nah, akhirnya di bulan April 2018, Katie menggugat cerai ayah kandungnya. So sick, like how can you do that? How can you marry Anyway, nah Steven yang menerima telepon dari istrinya, aka putrinya ya, yang bilang kalau dia mau cerai, Steven marah banget dong. Dia langsung marah dan dia bilang kalau aku nggak mau cerai, aku sayang banget sama kamu, aku cinta banget sama kamu, and hang up. 1 minggu setelah Katie menelepon Steven, si Steven mengambil bayi mereka dari ibunya. Dia lalu membawa Bennett, yaitu putra mereka, kembali ke rumah, dan Steven mengambil sebuah bantal, lalu dia taruh di atas bayinya sampai bayinya berhenti bernafas. Setelah bayinya meninggal, dia memasukkan bayinya ke dalam lemari dan dia ngepack semua bajunya dan juga senjatanya. Dia lalu pergi. Nah, di hari itu juga dia mengendarai mobilnya dari North Carolina ke New York ya. Dia kan tahu Katie tinggal di mana, yaitu dengan orang tua adopsinya. Dan dia tungguin Katie sampai Katie keluar, oke? Keesokan paginya, Katie terlihat keluar dengan ayahnya. Mereka lalu masuk ke dalam mobil dan mereka pergi. Si Steven yang udah nggak berakal normal, dia langsung cepat-cepat ngebut dan dia mengintai mobil Katie. Nah, sesampainya mobil Katie di sebuah lampu merah, si Steven langsung mengendarai mobilnya di samping mobil Katie. Dia langsung turun, lalu dia menembak ke arah mobil Katie puluhan kali sampai si Katie dan ayah adopsinya si Anthony meninggal.
meninggal. Dan menurut saksi mata yang melihat ini semua, dia mengatakan kalau iya, mereka semua sudah meninggal karena saya bisa melihat potongan otak mereka di daerah mobil gitu ya. Jadi beneran kayak mereka itu udah meninggal banget sampai otak mereka itu ada di mana-mana gitu. I know it's so gross, I'm sorry. 911, what's the location of your emergency? Hello, this is Connecticut. It's on Route 7 and Route 55. Someone just went by and shot this guy in the truck. Somebody just shot somebody in a truck on Route 55, sir? Yes, right at the beginning of Route 55 and Route 7. It just happened. I'm a fireman out in New York. The car pulled up, went around him, shot him. Whole clip pulled into his head. Okay, sorry. Is you still with him? We're here at the road. Where? Right at the intersection? Yes, sir, right at the intersection. Okay, sir. He's deceased, boss. The truck's in the middle of the road. He's dead? Yes, sir. Brains are on the road. And he was shot. Did you see the person who shot him? Yeah, we pulled up. There's a whole, yes. Who? Okay, which way did the vehicle go? Headed toward New Milford, down Route 7. Down Route south. 7? What, can you describe the vehicle to me? It's a blue minivan with, I believe, a South Carolina plate. Blue minivan, South Carolina plate? Yes, sir. A light blue minivan. Okay, sir, just stay on the line with me. Polisi pun langsung mencari Steven dan tidak lama kemudian mereka menemukan mobil Steven terparkir di depan motel. Dan ketika polisi mendekati mobil tersebut, mereka melihat kalau Steven sudah di bagian dadanya dan tampaknya dia itu bunuh. Oke, so ya guys, inilah ending dari cerita Steven dan juga Katie. Kasian banget sih menurut aku si Anthony ya. Bayangin yang sudah baik sekali dia adopsi si Katie, dia juga supportive banget ketika putrinya ini menikahi ayahnya sendiri. Dia sampai foto dengan senyumnya, padahal dia tahu kalau ini adalah hubungan yang menjijikan banget. Tapi karena dia sayang sama putrinya, dia mau support, dia end up meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. It's really sad dan juga sad untuk kepada Katie sih ya, karena aku rasa dia itu dimanipulasi sama ayah kandungnya sendiri. It's really sad. I guess dari cerita ini sih kita nggak bisa belajar apa-apa ya. Banyak sekali orang-orang yang aneh di luar sana dan kita harus selalu hati-hati. Ya guys, it's just sad. Like I don't know, there's nothing to learn here. Anyway, kalau kamu enjoy cerita ini, make sure untuk thumbs up dan juga make sure untuk subscribe ya. Hari ini aku pakai lipstick dari Bourjois. Ini tuh adalah Rouge Edition Velvet warna 7 dan di atasnya aku pakai Fenty Beauty. Ini adalah gloss bomb yang namanya adalah Fussy, so I combine this both. Like I put this and then I put this on top and I just love the color. I love the pigmentation. Aku pakai lashes dari Ahura Lash dan tipenya adalah Soul. So ya guys, make sure to check Ahura Lash karena stoknya udah limited banget. And sekarang Ahura Lash lagi ada diskon 50% off, so make sure to check it out di Shopee. And yeah guys, I love you so much. Stay safe, stay healthy, stay beautiful and stay handsome, and I will see you in my next video. Bye!